Setelah menghabiskan waktu 3 bulan untuk menguasai tubuh guntur matahari, Lindong berencana untuk langsung pergi ke kota Yan untuk menghadiri pertemuan klan. Ketika Lindong keluar dari pegunungan yang dalam dan menatap wilayah di depannya, perasaan aneh muncul di hatinya. Di mata banyak anggota keluarga Lin Clan, Provinsi Great Yan adalah tanah suci di hati mereka. Banyak anggota keluarga cabang berusaha sekuat tenaga untuk menjadi anggota klan sejati. Di antara mereka adalah kakek Lindong, Lin Sentian, dan ayah Lindong, Lin Xiao. Jika bukan karena penghinaan dan rasa dendam terhadap Lin Langtian, Lindong mungkin tidak perlu repot-repot ikut serta dalam pertemuan klan ini. Namun saat ini di hatinya sudah tidak ada keraguan sama sekali. Saat ini dia sangat menantikan pertemuan klan ini. Kejadian 2 tahun lalu di makam tua, Lin Langtian hanya mengandalkan aura untuk menindas Lindong ke keadaan yang menyedihkan, tapi sekarang, ada kemungkinan bahwa tekanan dari aura Lin Langtian sudah tidak berpengaruh lagi terhadap tubuh Lindong sekarang. Pelatihan 2 tahun. Dia sudah bukan lagi anak muda yang perlu menyembunyikan kebenciannya untuk Lin Langtian jauh di dalam hatinya. Xiaoyan, kita langsung menuju ke kota Lin sekarang. Pertemuan klan akan dimulai besok pagi, kita harus terburu-buru supaya tidak tertinggal. Xiaoyan menanggapi dengan suara geraman rendah sebelum sayap apinya langsung melesat dengan kecepatan tinggi. Kota Lin adalah tempat paling ramai di seluruh Kekaisaran Great Yan. Praktisi dan faksi yang tak terhitung jumlahnya telah berdatangan dari mana-mana memenuhi kota. Tentu saja, pemandangan ini disebabkan karena pertemuan Lin Clan. Dalam pertemuan klan ini, semua generasi muda Lin Clan dan anggota keluarga cabang akan menunjukkan kehebatan mereka di sini, dan nama sang juara akan langsung dikenal ke seluruh dunia. Tidak ada yang meragukan bakat yang dimiliki oleh klan Lin, karena dalam setiap pertemuan klan, pemenang akhir akan selalu berdiri di puncak kekaisaran yang besar. Di pusat kota Lin adalah arena pertempuran yang begitu luas dan megah. Arena pertempuran raksasa yang bisa menampung jutaan orang ini adalah pertemuan klan terpenting dari klan Lin yang diadakan. Pada saat ini, kerumunan sudah memenuhi sekitar arena untuk menyaksikan pertempuran yang akan diadakan. Arena pertempuran memiliki area dalam dan luar. Daerah luar adalah untuk orang biasa, sedangkan daerah dalam adalah untuk berbagai praktisi dan faksi terkenal di kekaisaran yang besar. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada orang-orang muda dari klan Lin dan keluarga cabang. Ketika setiap teriakan pelan terdengar, sebuah sorakan yang memekakkan telinga akan menyertainya karena ini adalah suara yang menentukan kemenangan atau kekalahan. Pertandingan akan segera dimulai. Beberapa pasang mata terkunci di sudut arena. Perhatian mereka tertuju pada seorang wanita muda yang berdiri di sudut arena. Wanita itu adalah Lin Qingtan, adik Lindong. Qingtan berdiri diam di tengah arena itu, dia tidak memperhatikan keributan di sekitarnya. Dia menatap langit, seolah-olah merindukan sosok kakaknya yang telah lama tidak bertemu. Seorang tokoh berlari mendekat, dia melompat di udara dan dengan santai mendarat di tengah arena. Sosok itu sekitar 20 tahun dan cukup tampan. Dia mengenakan jubah sutra dan dia tampak seperti pangeran kaya, memberinya sedikit keuntungan dalam hal penampilan. Pria itu adalah Lin Feng. Qingtan dengan tenang melirik Lin Feng, sebelum dia dengan lembut mengerutkan alisnya yang indah. Dia telah menyadari bahwa Lin Feng adalah praktisi elit tahap penciptaan Qi canggih dan dirinya masih di tahap Qi Creation. Dari segi kekuatan ini sangat berbeda jauh, peluang dirinya untuk menang hanya sedikit. Lin Feng tersenyum lembut saat dia berkata, "Saudari Qingtan, sebenarnya aku tidak mau melukaimu. Tetapi karena terpaksa, aku harus bertarung denganmu." Lindong benar-benar orang yang ceroboh dan bodoh. Kenapa dia berani menyinggung kakak Lin Langtian? Sekarang, gara-gara dia seluruh keluarga cabang terlibat dengan masalah ini. Bersiaplah, kompetisi akan segera dimulai. Pria paruh baya di atas arena melambaikan dan segera berteriak. Setelah itu, getaran Yuan Power yang sangat kuat langsung meletus dari tubuh Lin Feng, menunjukkan kecakapan penuh dari praktisi Qi Creation yang canggih. Di depan Lin Feng, Qingtan dengan lembut mengangkat lengannya sebelum gelombang kejut Yuan Power yang sama kuatnya muncul. Namun, apa yang menyebabkan semua orang terkejut adalah bahwa Yuan Power Qingtan penuh dengan sensasi dingin, seperti es milenium. Lin Feng bergerak maju saat Yuan Power yang tangguh dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Serangan yang dia gunakan adalah palm angin kering.
Setelah Lin Feng mengeksekusi serangan telapak tangannya, angin iblis dan gila dengan cepat muncul di bawah telapak tangannya, membawa getaran Yuan Power yang tangguh saat ia mendorong telapak tangannya ke arah King Tan. Saat dia menghadapi serangan Lin Feng, wajah cantik King Tan tetap tenang. Jari-jarinya yang ramping dan elegan menjorok keluar saat dua aliran Yin Power dingin membentuk pusaran di ujung jarinya, sebelum dengan cepat mengetuk telapak tangan Lin Feng. Telapak tangan dan jari bertabrakan, ketika gelombang kejut energi yang sangat kuat langsung tersapu. Serangan Lin Feng langsung dimentahkan oleh King Tan, meskipun Yuan Power King Tan tidak sekuat Lin Feng, serangannya sangat hebat. Sebelumnya, Yin Power yang dingin itu tidak hanya dengan mudah merobek angin telapak tangannya, tetapi bahkan mencoba untuk menembus tubuhnya dan merusaknya. Namun, akhirnya Lin Feng bisa menghentikannya. Setelah meniup Lin Feng, King Tan tidak memberikan Lin Feng banyak waktu untuk beristirahat. Dia segera melintas sementara tangannya yang putih halus, yang dibungkus dengan Yin Power dingin, menjadi tajam seperti pisau saat dia menyerang bagian vital Lin Feng. Saat dia menghadapi serangan King Tan, Lin Feng dengan dingin mendengus sebelum dia dengan cepat melangkah maju dan melawan. Saat mereka berdua bertukar pukulan, Yuan Power terus mengalir. Setelah telapak tangan mereka bertabrakan, Yuan Power dengan kasar menyapu keluar menyebabkan keduanya terus mundur beberapa langkah. Setelah dirinya tertiup kembali, mata Lin Feng sedikit gelap. Segera, matanya menjadi dingin, sebelum ia langsung terbang ke udara sementara aliran power Yuan yang kuat dengan cepat membentang dari dalam tubuhnya. Lin Feng melayang di udara sementara dia bergerak seperti ular naga tinjunya menari ketika dia bergerak. Kali ini dia akan melakukan serangan tinju Tuan Gajah Naga. Yuan Power yang tangguh dengan cepat berkumpul di bawah kepalan Lin Feng. Akhirnya, samar-samar terbentuk menjadi bentuk gajah naga. Sementara itu, aura yang mendominasi yang tak tersembuhkan tersapu. Bahkan suara raungan naga dan geraman gajah pun bisa terdengar. King Tan mengangkat kepalanya dan menatap serangan itu yang telah dieksekusi Lin Feng saat ekspresi serius muncul di matanya. Dia juga bisa merasakan betapa kuatnya seni bela diri ini. Segera, dia tidak berani lalai sama sekali, karena tangannya yang indah putih berselang-seling sebelum mereka menyebar seperti bunga lotus. Saat tangannya membentuk segel yang aneh, Yuan Power hitam Yin hitam tiba-tiba menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berkumpul di telapak tangannya sebelum berubah menjadi teratai es hitam besar. King Tan menggunakan teknik segel teratai hati, menghancurkan hati dan jiwa. Mulut King Tan sedikit terbuka ketika suara dingin terdengar. Segera setelah itu, ki dingin yang menakutkan muncul dari dalam lotus es hitam, sebelum melolong. Di bawah tatapan orang banyak, itu dengan keras menghantam tinju gajah naga milik Lin Feng. Suara keras bergema di udara. Lin Feng dengan dingin tersenyum saat dia menatap titik tumbukan. Berdasarkan kekuatan Ki Creation canggihnya dan fakta bahwa ia telah menggunakan seni bela diri kelas 8 ini, tinju gajah naga tidak ada seorang pun di Lin Clan yang berada pada tahap kultivasi yang sama, dapat menyaingi itu, apalagi King Tan yang hanya pada tahap awal Ki Creation. Namun, cemoohan Lin Feng tidak bertahan lama, sebelum tiba-tiba membeku. Dia telah melihat lapisan ki dingin hitam tiba-tiba menyembur keluar dari dalam lotus es hitam itu. Seketika, tinju gajah naga membeku sebelum berubah menjadi bongkahan es hitam. Bongkahan besar es hitam langsung meledak sebagai pecahan peluru es yang tajam tak terhitung jumlahnya keluar, mengisi langit sebelum terbang menuju Lin Feng. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya meledak di depan Lin Feng sebagai benang dingin angin yin dengan cepat menyerang tubuhnya, seolah-olah mereka ingin membekukan hati dan darah Lin Feng. Setelah itu, di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, Lin Feng jatuh seram dari udara dan segera muntah seteguk darah segar. Dalam seteguk darah itu sebenarnya ada es serpihan hitam. Setelah melihat Lin Feng tersungkur, King Tan berkata dengan suara lembut, "Lin Feng, kamu telah kalah." Ekspresi Lin Feng suram saat ia menyeka darah dan es di sudut mulutnya, sementara kilatan gila melintas di matanya. Tepat, jari-jarinya menekan pil merah gelap yang muncul di antara mereka sebelum dia segera memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah pil memasuki mulutnya, warna merah mengerikan langsung menyembur di mata Lin Feng. Segera, auranya mulai berubah menjadi buas, sementara keganasan mulai mengalir di matanya. Seperti yang aku katakan sebelumnya, keluarga cabangmu harus menjadi yang pertama yang harus dihilangkan.
Aku sebenarnya tidak berencana untuk melakukan ini, tapi kamu sendirilah yang memintanya. Ketika dia menyaksikan aura Lin Feng tiba-tiba menjadi mengamuk, wajah cantik King Tan sedikit berubah sementara suaranya yang dingin terdengar. Kamu berencana melanggar peraturan? Menurut aturan, setiap pil atau benda asing yang memperbesar kekuatan seseorang dilarang dalam pertemuan klan dan seseorang perlu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk setiap pertempuran. Tindakan Lin Feng tidak diragukan lagi melanggar aturan. Lin Feng menanggapi ucapan King Tan yang terlihat sedikit emosi. Itu tidak berlaku jika kamu satu-satunya yang melihatnya. Lin King Tan, tidak ada dendam antara kamu dan aku. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan sampah itu, Lindong, dari keluarga cabang Kotayan kamu. Untuk benar-benar berani menyinggung kakak Lin Langtian. Dia harus melihat pada dirinya sendiri, sampah seperti dia berani bertarung dengan kakak laki-laki Lin Langtian, benar-benar tindakan bodoh dan ceroboh. Lin Feng perlahan berdiri, tangannya mengepal saat jejak ki dingin hitam dipaksa keluar dari tubuhnya, sementara dia menatap King Tan dan mencibir. King Tan yang tidak terima karena Lin Feng telah menghina Lindong, dengan nada marah dia berkata, "Kamu ingin mati?" Niat membunuh yang dingin segera melintas di mata King Tan yang cantik. Dia sekarang bukan lagi gadis kecil yang membutuhkan perlindungan Lindong untuk setiap masalah. Kekuatanku untuk sementara waktu bisa mencapai tahap setengah menuju tahap manifestasi, meskipun resikonya akan membuatku terbaring di tempat tidur selama setengah tahun. Selama aku bisa menyelesaikan tugas kakak Lin Langtian, manfaat yang aku peroleh akan berlipat-lipat ganda. Lin Feng tertawa ketika setitik warna merah menghiasi matanya. Jelas, dia menggunakan kekuatan pil untuk secara paksa memeras semua energi di tubuhnya. Lebih baik sekarang akui kekalahanmu. Kamu gadis yang sangat cantik, aku benar-benar tidak mau melukaimu. Mata Lin Feng agak bernafsu ketika mereka menyapu tubuh King Tan yang indah dan halus. Wajah King Tan sedingin es sementara matanya menatap Lin Feng. Tanpa bicara, tangannya yang putih halus dengan ringan memutar-mutar saat es hitam Yuan Power tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Yin Power yang dingin ini seperti menari ular sanca hitam ketika mereka memutar tubuh King Tan. Sementara berputar, mereka mengeluarkan gelombang kekuatan Yuan yang menakjubkan. Sepertinya King Tan kali ini menggunakan es pembekuan telapak surga. Es dingin hitam samar Yin Yuan Power menjerit. Telapak tangan King Tan dengan marah mendorong keluar, segera menyebabkan Yuan Power yang kuat menyembur ke arahnya, langsung berubah menjadi naga es raksasa. Dengan lolongan yang menghancurkan langit, ia membawa bersamanya ki dingin yang memotong tulang sedingin es saat menerjang ke arah Lin Feng. Menanggapi serangan King Tan, Lin Feng mengeluarkan Yuan Power yang berpusat di telapak tangannya dan membentuk tangan raksasa dan dengan kuat meraih naga es. Tangan Yuan Power tiba-tiba mencengkeram, langsung menyebabkan naga es yang terbentuk dari Yin Power Yin dingin King Tan meledak menjadi kabut dingin. Di kursi emas di depan arena pertempuran, Lin Langtian duduk di sana. Pada saat ini, Lin Langtian tanpa antusias melirik Lin Feng berada. Sebenarnya setelah Lin Feng mengkonsumsi pil yang telah diberikan kepadanya, Lin Langtian tahu bahwa pertarungan sudah berakhir. Lin Langtian dengan lembut memegang cangkir teh di depannya saat sudut mulutnya terangkat dengan cara yang menyeramkan. Dia membayangkan Lindong, anggota dari keluarga cabang kecil dan rendah, berani menantangnya dengan sia-sia. Kemungkinan dia bahkan tidak punya nyali untuk muncul hari ini. Ketika naga es meledak, King Tan menggunakan teknik racun korosi tulang dingin. Segera setelah itu, segel tangannya berubah saat kabut dingin dari ledakan benar-benar bergegas menuju Lin Feng. Selain itu, kabut diarahkan ke pori-pori di seluruh tubuhnya. Tindakan tidak berguna. Lin Feng hanya mencibir dan menggelengkan kepalanya pada perlawanan dari King Tan. Kakinya terinjak-injak di tanah saat badai Yuan Power yang dahsyat menyapu, memaksa ki dingin yang melonjak ke arahnya. Situasi di arena praktis telah terbalik dalam sekejap. Lin Feng yang semula kalah telah dengan cepat membalikkan arus dan memperoleh keunggulan mutlak. Di luar arena orang-orang dari keluarga cabang mulai merasa bingung dan cemas. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana aura Lin Feng tiba-tiba bisa menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya? Lin Mang menggertakkan giginya, wajahnya pucat saat dia menyaksikan situasi yang berbalik tiba-tiba di arena. Lin Feng pasti menggunakan beberapa metode untuk meningkatkan kekuatannya. Wajah Lin Xiao juga sedikit berkedut. Lin Sentian perlahan menggelengkan kepalanya, wajah tuanya tampak jauh lebih tua pada saat ini.
Suaranya agak serak ketika dia menjawab. Seseorang sengaja memalukan kita, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Jika hanya ini kemampuan yang kamu miliki, pertandingan hari ini akan berakhir dengan kemenanganku. Di bawah perhatian banyak tatapan, Lin Feng menatap Qing Tan dan tertawa. Tatapan sedingin es melintas di mata Lin Feng. Segera setelah itu, tangannya mengepal saat Yuan Power yang tangguh dan mengamuk berteriak keluar dari tubuhnya. Kekuatan Yuan ini berkumpul di depan Lin Feng, sekali lagi berubah menjadi gajah naga dalam sekejap mata. Namun, kali ini, ukuran gajah naga telah tumbuh beberapa kali, dan bentuknya menjadi semakin padat. Jelas, kekuatannya jauh dari ketika itu telah ditampilkan sebelumnya. Tinju Tuan Gajah Naga. Gajah naga terbentuk saat Lin Feng meraung. Saat tinjunya terbang ke depan, udara di atas arena langsung meledak. Ledakan di udara meninggalkan lubang demi lubang di arena di bawah ini. Di hadapan Lin Feng yang ganas tanpa serangan yang sama, Qing Tan menggigit bibir merahnya dengan erat. Tangan putih mulusnya dengan cepat berubah saat lingkaran dingin hitam Yin Yuan Power mengalir keluar, mengembun menjadi lotus es yang mekar secara bertahap di atasnya. Tinju gajah naga turun, tanpa ampun membanting ke lotus es, tapi kali ini, lotus es tidak sekuat sebelumnya, seketika lotus es itu langsung runtuh di bawah kekuatan yang hebat ini. Ketika lotus es pecah, erangan lembut terdengar dari mulut Qing Tan, tetapi dia masih keras kepala untuk tetap bertahan, tidak mau mundur. Jika kamu tidak mau mengakui kekalahan, maka jangan salahkan aku karena bertindak kejam. Mata Lin Feng berubah dingin ketika tinju gajah naga turun sekali lagi. Kali ini, ia dengan kejam langsung menghantam ke arah Qing Tan. Kakak Lindong, tolong aku. Saat Qing Tan menyaksikan kekuatan kepalan yang datang, dia tidak segera bergerak untuk membela diri. Tetapi dia dengan lembut mengangkat kepalanya yang mungil, memandang ke langit ketika suaranya yang penuh kasih berteriak. Lindong? Qing Tan, percuma saja kau berteriak memanggil Lindong, bahkan jika dia benar-benar ada di sini, dia tidak punya nyali untuk muncul di sini. Sekali lagi nada Lin Feng mencibir. Namun, tepat ketika suaranya jatuh, tawa seperti petir yang hangat melonjak dari kejauhan, membawa serta undulasi Yuan Power yang menghancurkan langit dan aura tirani. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, dalam sekejap mata dia muncul di langit di atas arena pertempuran. Kata siapa aku tidak punya nyali? Aku. Lindong, ada di sini hari ini. Qing Tan. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyakitimu sekarang. Yuan Power yang memenuhi langit menjerit, setelah itu, bintang jatuh melayang. Tak terhitung orang yang menyaksikan sesosok muda muncul di arena seperti hantu. Setelah Lindong muncul, kegembiraan langsung muncul di mata Lin Sentian, Lin Xiao dan yang lainnya, sementara tubuh mereka bergetar karena emosi. Orang yang mereka tunggu akhirnya telah datang.